bisa jadi masalah ya kalau ya bisa jadi kan, faktanya kan ada masalah di lapangan. Penafsiran itu kan terjadi. betul. Gitu kan, contoh misalnya yang belum selesai keluar ijazahnya, kemudian ada keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Guar Garut. Warga Garut malam ini tampil perdana setelah beberapa bulan tidak hadir. Kebetulan saya menerima kasih sayang dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa bulan sakit, dan hari ini, malam ini, alhamdulillah berkat doa semua, insya Allah saya sembuh. Dan pada malam ini kami menghadirkan tamu sahabat terbaik praktisi hukum yang sangat populer di Kabupaten Garut ini. Tidak lain adalah Pak Budi Rahadian Sarjanoko. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak. Warga Garut, kemarin kita telah melaksanakan hajat besar pesta demokrasi, yaitu Pilkades serentak tahap kedua gelombang pertama di Kabupaten Garut sebanyak 216 desa yang mestinya 217. Ada kurang lebih, mungkin tepatnya 811 peserta calon yang kontestan memperebutkan kursi 216 desa. Artinya setelah kemarin tanggal 8 pelaksanaan pemungutan suara, maka ada 595 calon kepala desa yang memang belum mendapat kepercayaan dari masyarakat suara terbanyak. Jadi 216 desa dinyatakan sebagai pemilik suara terbanyak. Namun di pelaksanaan Pilkades kemarin banyak peristiwa-peristiwa seperti di Desa Cibodas, Kecamatan Cikajang, dinyatakan tidak mengikuti Pilkades. Ada juga calon yang dianggap tidak lolos, kemudian digugat panitia Pilkadesnya sehingga bisa lolos. Nah, kami menghadirkan Pak Budi sebagai ahli hukum untuk mengupas terkait dengan pelaksanaan Pilkades kemarin, Pak Budi. Apa yang dibaca oleh Pak Budi, baik Perbu atau pelaksanaan Pilkades kemarin? Ya, terima kasih sebelumnya Pak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam pemirsa sekalian. Ya, kalau saya melihat dari sisi pelaksanaan, Pak, pelaksanaan Pilkades ini secara umum ya, secara umum ini relatif sukses menurut saya. Itu. Adapun ada beberapa tadi yang disampaikan persoalan-persoalan yang muncul ini menurut saya didasari karena memang tingkat kesadaran hukum masyarakat sudah mulai meningkat, gitu. Jadi ada tingkat kesadaran masyarakat yang memang tumbuh dan menurut saya agak meningkat kan gitu di situ. Sehingga alhamdulillah sampai hari ini saya amati kalaupun ada reaksi-reaksi atau riak-riak ini masih dalam tahap koridor, ya, tahap koridor pada saluran yang sesuai kan, dari mulai tahapan proses pemilihan, perencanaan dari sampai ke pelaksanaan, gitu kan, itu masih relatif dalam koridor gitu. Ya. Itu dari sisi pelaksanaan. Kemudian dari sisi
tadi aspek-aspek perangkat pendukungnya, salah satu ini kan terkait dengan aturan yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan itu. Memang kalau dari sisi aturan tersebut, menurut saya ada beberapa yang memang harus disempurnakan. Gitu. Karena bagaimanapun ini harus betul-betul fit menjadi satu rujukan, terutama dalam hal aturan pelaksana. Itu kan aturan pelaksana itu kan Perbub ya. PKDS ini diatur dalam peraturan Bupati nomor 11 tahun 2021 tentang pemilihan kepala desa. Nah di situ karena sifat dari Perbub ini adalah teknis, maka Perbub ini harus betul-betul strike, harus jelas gitu kan. Dalam semua aspek harus mengantisipasi dan mengakomodir kemungkinan yang akan terjadi. Jadi itu termasuk tadi perselisihan, kemudian dalam hal pelaksanaan, juga dalam hal antisipasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran, sehingga pelaksanaan PKDS ini betul-betul sesuai dengan tujuan dari PKDS itu sendiri, di mana PKDS ini adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dalam rangka memilih kepala desa yang dilakukan secara jujur, adil, langsung, umum, dan bebas tanpa rahasia. Itu kira-kira Pak gambaran dari saya seperti itu. Nanti Perbub sendiri Pak yang perlu lebih diperjelaskan, mesti berarti ada hal-hal yang memang belum diperjelas. Ya, masih ada beberapa pasal misalnya yang memang masih memberikan ruang untuk multitafsir. Dulu misalnya terjadi persoalan persyaratan calon terkait dengan syarat calon terkait dengan surat keterangan misalnya, itu diatur di pasal 38 Perbub tersebut. Salah satu contohnya misalnya syarat calon itu adalah administrasi calon itu adalah fotokopi ijazah yang dilegalisir atau dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang. Itu kan itu dari ataunya ini kan memberikan ruang untuk penafsiran. Yang dimaksud dengan surat keterangan itu keterangan apa? Kan banyak jenis kan keterangan itu. Pejabat yang berwenang, siapa yang berwenang? Itu kan harus jelas, karena sifat Perbub ini kan teknis. Jadi kalau saya ibaratkan, Perbub ini ibarat pakaian, ibarat baju, tinggal pakai gitu kan. Kenapa harus berubah-ubah lagi? Idealnya redaksinya seperti apa Pak? Harusnya, kalau menurut saya untuk unsur khusus yang itu, jadi perjelas. Yang dimaksud surat keterangan itu keterangan apa? Keterangan ijazah pengganti atau surat keterangan kehilangan atau apa? Terus harus jelas, sehingga panitia pelaksana PKDS di lapangan tidak kebingungan atau menafsirkan lain gitu, karena mereka tidak punya kewenangan untuk menafsirkan Perbub gitu. Atau menambahkan kalimat-kalimat dalam Perbub itu tidak bisa, hanya dalam rumusan Perbub itu harus ada kejelasan rumusan, redaksinya harus jelas. Kalau istilah ini ada lex stricta kan gitu ya. Jadi dan lex scripta, redaksinya harus jelas dan tujuannya harus jelas, gitu kan, maksud dari pasal-pasal tersebut. Itu bisa jadi masalah ya kalau ya bisa jadi kan, faktanya kan ada masalah di lapangan. Penafsiran itu kan terjadi. Betul. Gitu kan, contoh misalnya yang belum selesai keluar ijazahnya, kemudian ada keterangan, ini kan multitafsir. Itu di sisi lain dia secara persyaratan memenuhi kan, yang penting memenuhi persyaratan keterangan. Gitu kan. Pasal lain ada Pak? Pasal lain contohnya misalnya pasal 24 tentang syarat-syarat memilih. Nah, misalnya syarat memilih di situ kalau tidak salah di poin A-nya itu disebutkan bahwa syarat memilih itu adalah berumur 17 tahun pada saat pemilihan. Nah, kalau misalnya pemilihan di tanggal 8
Juni 2021, maka ditarik mundur 17 tahun. Sekitar kalau saya hitung itu di 8 Juni 2004. Oh ya, 2004. Ya, 17 tahun kan gitu. Ada kalimat berikutnya dalam pasal tersebut, atau yang sudah menikah. Nah ini juga ada multitafsir. Nah, atau belum 17 tahun tapi sudah menikah. Nah, yang jadi persoalan ketika penetapan DPT itu di tanggal 27 Mei katakan. Sementara pemilihan tanggal 8. Pertanyaannya, bagi mereka yang belum 17 tahun tapi menikah Di tanggal interval dari 28 Mei sampai tanggal 7 misalnya, atau sampai tanggal 8, secara persyaratan dia kan memenuhi syarat, tapi dia tidak punya hak pilih karena tidak masuk dalam DPT. Ini persoalan-persoalan ini. Kemudian persoalan lain, terkait dengan hak pilih. Contoh misalnya, bagaimana dengan mereka yang dia sudah tinggal di tempat itu lebih dari 6 bulan, ya kan? Karena persyaratannya penduduk setempat yang ya sekurang-kurangnya 6 bulan. Tentunya dibuktikan dengan KTP kan gitu. Nah, tapi bagaimana mereka yang dia sudah menjadi penduduk di situ bahkan lebih dari 6 bulan tapi tidak masuk dalam DPT? Jadi kan, apakah cukup dengan KTP atau dengan keterangan? Ini kan tidak diatur di situ. Itu berbeda dengan waktu pada pileg, jadi kan dengan surat keterangan juga dia sudah bisa memenuhi. Ini tidak diatur, sehingga ini masalah juga ya, banyak kan, ada beberapa lah yang menggugat kan, betul, tidak terdaftar di DPT ya, kan itu kan menyangkut hak, gitu kan, dan akan berimplikasi terhadap perolehan suara tentunya. Karena prinsipnya begini, kalau dalam pemilihan itu khususnya dalam pilkades ini, jadi prinsipnya bukan hanya, jadi pelaksanaan pilkada ini bukan hanya sekedar menetapkan siapa yang menjadi calon terpilih atau siapa calon yang mendapatkan suara terbanyak, tapi pelaksanaan pilkades ini juga harus memastikan bahwa pelaksanaannya juga harus dilaksanakan secara jujur, adil, akuntabel, bebas kan gitu, tanpa ada intimidasi, dan dapat sesuai dengan aturan gitu. Bukan hanya sekedar bisa saja dia mendapatkan suara terbanyak tetapi hasil dari kesalahan atau kesalahan proses, kan ini juga tidak bagus. Atau dia misalnya mendapatkan suara terbanyak dan terpilih tapi dari hasil kecurangan, ini juga tidak sehat menurut saya. Gitu. Pak Budi, ini menarik ya, tadi soal kecurangan. Jadi pilkades ini tidak sekedar melahirkan orang yang mendapatkan suara terbanyak, tetapi memang proses tahapan-tahapan pilkades sendiri harus sesuai kan, baik terbuka dan independen ya. Nah, terkait ini kan pilkades kemarin itu berbeda dengan pilkades sebelumnya. Dulu di satu tempat kan dilaksanakan, sekarang seperti pemilu ada TPS. Nah, ini ada yang menarik nih Pak, tidak ada panwas. Bagaimana menurut Bapak nih? Ya, menurut saya itu bagian dari kebutuhan sebetulnya kan gitu, sehingga untuk menghindari adanya keberpihakan yang selama ini dikhawatirkan oleh semua pihak, kan gitu, termasuk oleh calon-calon kan, gitu kan, karena potensi untuk bermain sangat leluasa tentunya kan gitu. Siapa yang menguasai panitia atau bisa dekat dengan panitia mungkin kan gitu, ini bisa jadi potensi kecurangan itu ada. Sementara kan panitia itu diberikan kewenangan banyak hal Pak, termasuk salah satunya misalnya membagikan surat suara, kan gitu, atau mendata DPT calon pemilih. Bisa saja ada yang tidak masuk karena
faktor apalah kan gitu, Iya. human error atau mungkin saja ada kesengajaan, ini juga perlu ada pengawasan sebetulnya. Nah, ini mungkin ke depan, nah ini sebagai pembelajaran, tentunya formatnya harus dilengkapi dengan adanya pengawas. Meskipun di sini ada pengawas tingkat kecamatan kan gitu, tapi itu pun ya terbatas Pak, karena ini tersebar di berapa ratus TPS ya, mungkin. Sementara kapasitas masing-masing kecamatan juga terbatas. Atau misalnya satu kecamatan itu membawahi beberapa desa, sementara perangkat di kecamatan misalnya terbatas. Itu, dan kewenangannya pun harus ditentukan tentunya kan, kewenangan Panwas itu, fungsi Panwas, kewenangannya. Dan tidak dipungkiri ini bisa terjadi pelanggarannya, membagikan selain istilah serangan pajar, ya di hari pelaksanaan juga kan di lapangan bisa saja membagikan uang. Ya, tidak menutup kemungkinan Pak, potensi itu juga siapa yang kuat misalnya kan gitu, yang mampu apa? Kalau ada Panwas kan setidaknya meminimalisir. Ya, Gitu. Dan pelaporannya dilakukan secara internal Panwas kan. itu penyelesaiannya. Jadi langsung dilaporkan. Nah itu salah satu yang memang perlu diperbaiki Pak. Ya, perlu sempurnakan nanti ke depan. Nah, ini pembelajaran ke depan tentunya harus ada perangkat-perangkat yang memang menjadi independen, betul-betul independen. Meskipun kita percaya bahwa berapa kali kan termasuk Pak Bupati menyampaikan netralitas ternyata untuk KSN, termasuk mungkin dengan untuk perangkat pelaksana kan, tapi kan itu sulit untuk direalisasikan manakala di lapangan tidak ada infrastruktur yang memang berwenang di bidang itu. Gitu. Kemungkinan ya itu hanya sebatas himbauan saja, tapi dalam prakteknya bisa saja ada penyimpangan. Nah terus Pak, setelah pemungutan suara kan tanggal 8, kemudian apa yang mesti dilakukan oleh bisa saja kan di lapangan terjadi pelanggaran, terjadi praktek-praktek membagikan uang. Nah itu dikumpulkan bukti-bukti mungkin oleh tim suksesnya masing-masing, bisa saja kan ada yang tidak juga. Nah tapi setidaknya apa yang mesti dilakukan oleh calon yang tidak puas untuk melaporkannya harus seperti gimana Pak? Ya, kalau bagi calon yang tidak puas di Perlu juga sudah diatur terkait dengan tata cara pelaporan dan mekanismenya. Itu diberikan waktu 3 hari. 3 hari dari sejak penetapan atau pleno ya, penetapan pemilihan atau perolehan suara pilih, dan diberi waktu 3 hari untuk melakukan pelaporan, di mana laporan itu disampaikan kepada tim penyelesaian perselisihan di tingkat kecamatan, ditujukan kepada Bupati melalui tim kecamatan, jadi kan laporan itu, format pelaporannya kalau tidak salah sudah ditetapkan ditentukan dalam Perbu itu, ada format-format yang harus diisi, kemudian persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi itu ada di Perbu, jadi sudah diatur terkait dengan identitas pemohon, kemudian jenis pelanggarannya. Si calon cukup repot juga ya kalau harus melihat melaporkan money politik lah, hal seperti itu. Ya sebetulnya itu bisa saja dilaporkan, gitu kan. Nah tadi prinsipnya bahwa pelaksanaan pilkada itu bukan hanya sekedar menentukan siapa yang jadi pemenang perolehan suara terbanyak. Gitu. Makanya ketika ada pelanggaran dan itu misalnya berdampak signifikan terhadap perolehan suara, itu bisa saja diajukan keberatan. Nanti pihak tim penyelesaian perselisihan atau tim penyelesaian sengketa yang ada di kecamatan yang akan melakukan upaya-upaya penyelesaiannya gitu. Ya, artinya oleh calon memang yang kurang puas, silakan ya untuk upaya itu lakukan. Kalau ada niatan kan sesuai dengan aturan 3 hari itu ya? Ya, 3 hari. 3 hari dari berarti tanggal 9, 10 itu hari libur di itu nggak?
di situ disebutkan 3 hari berarti 3 hari. masuk dalam ini dalam Kalau minta bantuan hukum boleh nggak tuh? ya itu hak semua orang kan untuk mendapatkan pendampingan. Menurut saya lebih bagus gitu kan, supaya lebih tersalurkan gitu, lebih pada koridornya gitu, terhadap siapapun kan gitu, daripada kita bisa mengajukan keberatan di luar aturan-aturan yang sudah ditetapkan, itu tidak akan menjadi nilai menurut saya. Nah, Pak Bud, kalau menurut Bapak pasal apa saja, ada pasal lain lagi nggak yang memang perlu dipertegas di PRUB itu kan? Ya, ada beberapa pasal yang memang harus disempurnakan terkait dengan redaksi, kemudian terkait dengan tujuan dari ketegasan daripada rumusan pasal tersebut kan gitu. Atau memang keterbatasan waktu sosialisasi ya, lahirnya disahkannya PRU. Nah, ini juga harus menjadi jadi bahan koreksi atau perbaikan ke depan, sehingga infrastruktur dan suprastruktur dalam pelaksanaan pilkada ini harus betul-betul matang disiapkan. Itu salah satunya aturan yang menjadi rujukan dari pelaksanaan pilkada tersebut. Misalnya Perpu ini hanya 1 bulan kalau saya lihat dari proses pembentukan sampai ke pelaksanaan. Kalau tidak salah Perpu 2011-2021 itu ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2021. Sementara pembentukan panitia itu di tahapannya di tanggal 10 ya. Tanggal 10, kemudian pelantikan tanggal 23. Ini cukup mepet menurut saya. Jadi menurut saya terlalu antara aturan yang dibuat dengan pelaksanaan terlalu berdekatan, sehingga jarak untuk sosialisasi mungkin ini apalagi pembentukan panitia baru dilaksanakan kurang lebih 1 bulan ya. Sehingga panitia di lapangan mungkin agak kerepotan dalam hal memahami, mempelajari sebuah aturan tersebut kan gitu. Sementara itu harus menjadi rujukan itu. Ini sebagai bahan kebaikan ke depan sih ya. Dalam setiap pemilu termasuk pilkades gitu kan, jadi dalam membuat aturan itu betul-betul matang perencanaan gitu, ya. Semua aspek yang kemungkinan terjadi itu harus terantisipasi dan terakomodir. Gitu. Dengan waktu yang mepet ini tentunya terlalu ya sulit dalam memahami lah, apalagi perangkat panitia pemilihan kan bukan yang berpengalaman kadang-kadang kan gitu, tapi orang-orang baru yang memang mereka suka rela dengan dengan honorarium yang minim atau relatif minim kan gitu, harus bekerja maksimal kan gitu, ditambah harus memahami aturan. Ini menarik Pak, hadirnya TPS ini kan karena COVID kan. Betul. Untuk meminimalisir kerumunan. Nah, rata-rata si KPPS itu bagian dari tim juga pendukung salah satu calon kan, karena calon itu rata-rata kan yang 5 kan, ada juga kan yang 3, yang minimal kan 3, tetapi yang daftar itu lebih dari 5 juga, harus diseleksi kan. Nah, mereka berangkat calon itu kan dari masing-masing dusun atau RW. Nah, kemudian dibentuklah KPPS kan, KPPD ya. Nah, itu kan ada juga tim-tim sukses di dalamnya di situ. Nah, cuman terlihat di bentuk TPS itu terlihat dukungan-dukungan kan. Oh, blok ini tidak mendukung kan ke si A, si B. Itu positifnya bukan positif ya. Cukup terlihat hal-hal itu. Nah, apakah pilkades ke depan masih tetap gak? Menurut Bapak sebagai ahli hukum, perlu akan dikembalikan lagi, bagusnya kembalikan lagi, atau tetap di TPS? Saya dulu, saya bukan ahli hukum tapi praktisi hukum. Ya. Biar ini, maksudnya gini, format seperti ini sebenarnya
sudah cukup bagus Pak. Bagus ya. Terutama saya melihat dari sisi tingkat partisipasi. Tingkat partisipasi ini relatif agak tinggi. Ya. Karena masyarakat tidak perlu ada penggiringan. Kalau dulu kan ada tiap calon itu jemput kan gitu. Yang ini dibawa ke TPS kan gitu. Dan itu langsung disaksikan kan oleh tim dan kepala desa, calon kepala desanya langsung kan gitu. Kalau sekarang kepala desanya cukup diam di rumah, tidak dipanggil ya, betul. Tidak ada penggiringan harus, kalau dulu istilah gitu, berangkat harus jam segini, jalannya harus kepipir, gitu. Sekarang mah enggak, seperti pemilu, gitu kan, pelaksanaannya. Ini cukup positif dari sisi partisipasi pemilih, karena mereka jangkauannya hanya 500, maksimal kan 500 pemilih hak pilih kan gitu. Itu bisa dibuat maksimal satu TPS itu 500 hak pilih kan gitu. Tapi boros anggaran juga Pak. Ya itu risiko Pak, risiko untuk sebuah demokrasi, tapi menurut saya tidak masalah kan gitu. Yang penting pesta demokrasi ini betul-betul masyarakat betul-betul ikut berpartisipasi gitu. Itu konsekuensi dari sebuah format itu, memang ada biaya kan gitu. Tapi paling tidak proses pelaksanaan ini tingkat partisipasi masyarakat ya memang bagus ya, tinggi ya. Rata-rata 60 ya, kalau di desa sampai di atas 70 Pak. Bagus ya. Di desa saya gitu. Di atas 70 ya? Ya, ada peningkatan lah gitu dari ini. Nah, sekalipun boros. Ya, itu konsekuensi dari sebuah itu kurang lebih 12 miliar ya Pak Garut. Saya kurang tahu untuk masalah anggaran, tidak terlalu ya, itu ya di hari yang sama tanggal 8 kan, tersebar di 216 desa ya. Walaupun honor itu pun masih banyak keluhan. Banyak keluhan Pak. Apa aja tuh? Ya, keluhan dari sisi honor, dari minimnya anggaran itu memang mungkin saja pemerintah daerah juga punya keterbatasan. Yang menarik Pak, sebetulnya ini yang mungkin belum terakomodir dalam Pergub itu. Bagaimana seandainya terjadi pemilihan ulang? Tidak diatur itu misalnya tentang adanya pemilihan ulang di TPS mana itu. Kalau misalnya ada. Oh, itu tidak diatur ya? Ya, saya belum menemukan gitu kan. Kait dengan pemilihan ulang. Beda dengan pileg atau pilkada kan, itu ada tahapan pemilihan ulang kan gitu. Calon cerdas anggap saja tidak beruntung suara, dia gugat ya, bisa terjadi pemilihan ulang. Iya, makanya itu kan, selain tidak diatur, anggarannya tidak diatur tentang pemilihan ulang, dari siapa nanti yang akan melaksanakan, mungkin juga harus menjadi bahan ini kan, antisipasi lah kan. Kau terpikirkan seperti itu Pak? Harusnya seperti itu Pak, harus seperti itu. Jadi hal yang sebetulnya tidak mungkin harus diantisipasi, gitu kan, supaya nanti begitu ada persoalan itu bisa terakomodir. Nah, dari Pilkades itu sendiri, Bapak sebagai warga Garut, ya. Apa sih harapan lahirnya kepala desa baru? Ya, pertama lahirnya pemimpin di desa, di tingkat desa itu tentunya harus menjadi aktor dari kemajuan pembangunan daerah, karena pembangunan tingkat kabupaten itu tidak akan maksimal tanpa ada pembangunan dari desa. Maka desanya sebagai tombak dalam pembangunan. Tingkat kemiskinan kan ada di desa, otomatis kepala desa harus menjadi aktor yang pendorong untuk kemajuan tingkat desa. Memang tugasnya cukup berat Pak, ya. Apalagi kalau saya silakan kepala desa itu kerjanya ibarat dukun Pak. Kenapa seperti dukun? Segala permasalahan ada di situ Pak. Bayangin kepala desa mah urusan ngelahirkan, urusan sakit, urusan nikah, urusan kriminal, kadang-kadang desa menjadi tumpuan. Nah, kan? Artinya kebutuhan sosok
kepala desa itu harus SDM juga mumpuni Pak. Ya, bukan hanya itu Pak. Ya itu salah satu faktor. Kemudian perangkat pendukungnya, wawasannya, kemudian sarana prasarananya, gitu. Supaya nanti apa yang jadi cita-cita dari harapan masyarakat tentang Anyar Desa bisa terpenuhi atau terakomodir gitu. Jadi contoh misalnya gini, ketika perangkat desa dan perangkatnya misalkan membahas tentang urusan tanah, ya. Kalau tidak memiliki pemahaman tentang itu sulit kan. Itu makanya saya bilang kepala desa itu cara kerjanya berat dukun gitu. Kenapa sebut dia dukun? Segala persoalan dari situ dukun pun gitu Pak. Timiti hilang kendaraan, urusan nasib, urusan jodoh, urusan jabatan ini nggak dukun. Tapi itu yang percaya, tapi yang tidak percaya nggak. Gitu. Pak Bud nih, ini kan artinya banyak calon-calon bisa saja kan yang merasa kurang puas dengan hasil, karena tadi di awal disebutkan lemahnya tidak ada pengawasan di Pilkades ini kan, sehingga bisa saja ada pelanggaran-pelanggaran. Kalau memang dianggap si calon itu kalah, sehingga dirinya mengumpulkan informasi, datanglah informasi-informasi bahwa si calon peraih suara terbanyak itu membagikan uang atau apa. Nah, itu bisa saja kan beberapa bukti materialnya terkumpulkan. Nah, atau tetapi dia tidak tahu langkah yang mesti dilakukan. Nah, saran Pak Budi sebagai praktisi hukum apa yang mesti dilakukan oleh mereka? Bisa juga langkah mereka salah kan? Ya. Gitu. Supaya benar lah. Tuh. Jadi kalau menurut saya terkait dengan tadi ada persoalan seperti itu, pertama itu harus dikuatkan dengan bukti-bukti, ya kan? Karena laporan itu akan menjadi nilai ketika ada bukti. Kemudian ada korelasinya antara temuan itu dengan dampak dari pemilihan atau dampak terhadap suara gitu. Itu harus ada korelasinya. Itu. Nah, kemudian terkait dari tadi katakanlah money politik kan, atau memberikan sesuatu untuk mendapatkan suara gitu. Secara etika itu kan tidak diperbolehkan, bahkan semua mengecam kan gitu, karena dianggap perbuatan memang tidak baik atau mencederai lah terhadap pelaksanaan PKDS. Meskipun dalam prakteknya sulit untuk dimonitor kan gitu. Tapi kalau betul-betul ada bukti ya itu bisa saja dilaporkan melalui tadi saluran yang tadi mekanismenya gitu, melalui tim penyelesaian tingkat perselisihan tingkat kecamatan yang nanti akan dilanjutkan ke tingkat kabupaten gitu. Jadi tapi dengan catatan syaratnya itu harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Tapi dalam waktu 3 hari ya? Ya 3 hari. Kalau melebihi 3 hari itu di Perbu sudah diatur kedaluarsa kan gitu. Itu akan diterima apabila melebihi waktu yang sudah ditetapkan. Ini yang riskan itu Pak. Kalau yang selisihnya besar itu kadang-kadang sulit kan gitu, tapi ini yang tipis-tipis macam 2 angka gitu kan, itu sangat potensial. Ada yang 3 kan, kalau nggak salah di daerah lain itu ada yang selisih cuma 3. Terus selisihnya 3. Bayangin kalau saya tapi belum tahu jelas kan, bahkan ada yang 1 katanya selisihnya. Sudah itu jadi wakilan. Nah, seandainya itu terjadi gitu kan, ini kan sangat rentan Pak. Apalagi misalnya kalau ada 1 saja tidak terakomodir dalam DPT, ini bisa jadi persoalan. Bahkan 1 ini kan bisa menentukan. Itu makanya prinsipnya hak pilih itu kan sangat dijamin, gitu kan. Jangankan puluhan atau ratusan hak pilih, 1 aja kan harus dilindungi. Karena bagaimana, kenapa itu? Pertama itu menyangkut hak
ajasi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 45, hak dipilih dan hak memilih. Yang kedua, satu ini menentukan. Nah, kalau si pemilik hak pilih menggugat, misalkan kalau dia datang tidak terdaftar di DPT, kemudian menyerahkan bukti-bukti KTP dan kakak bahwa dia sebagai berdomisili di tempat tersebut, Ya, boleh menggugat ya? sebenarnya boleh Pak, Boleh. keberatan kan gitu terhadap ini. Tapi biasanya harusnya itu dilakukan pada tahap penetapan DPT. Ya. Itu tidak pada tahap setelah selesai pemilihan gitu. Tapi dalam konteks itu ya hak seseorang kan untuk mendapatkan kepastian kan gitu terkait dengan kenapa haknya tidak di. Kalau tadi selisihnya satu, terus si pemilihnya milihnya yang dikurang satu bisa sama. Bisa saja sama kan, itu makanya itu harus diantisipasi kan hal seperti itu, kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak mungkin kan gitu atau tidak diinginkan. Oke. Siap, terima kasih. Satu lagi mungkin Pak, tadi yang kita sampaikan harapan dari ini, yang kemajuan desa itu juga harus didukung oleh support pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah sangat tinggi terhadap pemerintahan desa. Nah, tentunya diharapkan kreativitas pemerintahan desa ya tentunya di bawah kepemimpinan kepala desa kan, sehingga kalau cuma hanya menjalankan realisasi anggaran itu sangat mudah. Kepala desa itu kan meskipun kadang-kadang sulit, banyak pertimbangan. Tapi yang paling penting bagaimana meningkatkan TAD, KADES, pendapat asli desa, itu yang menjadi sarana untuk kemajuan desa gitu. Siap.